Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Jerga di sini dan istri. Biasa, istri selalu setia menemani suaminya. Asik. Selamat malam teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dimanapun Anda berada. Jadi semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan juga Allah melimpahkan rezeki yang banyak dan barokah yang berlimpah dan halal juga ya pada teman-teman semuanya. Amin. Nah, kali ini saya akan bukan membahas sih, sebenarnya lebih ke sharing lah. Lebih ke sharing kenapa sih kita tuh selalu rezeki kita tuh kurang, kita tuh selalu galau, kita tuh selalu nggak tenang menjalani hidup, selalu risau dan sebagai macamnya lah pokoknya mah. Jadi itulah yang saya alami beberapa waktu lalu gitu kan. Saya itu sebelumnya tuh nggak pernah yang namanya tuh tenang, selalu galau, selalu risau gitu kan. Apa yang saya inginkan tuh belum pernah dapat juga gitu kan. Saya selalu merisaukan untuk masa depan, esok hari tentunya gitu kan. Apakah saya dapat rezeki atau enggak gitu kan. Kerjaan saya itu ada atau enggak, dibayar atau enggak gitu kan. Ternyata galau lah intinya kan. Galau segala macam gitu kan. Nah, saya di sini sharing mengenai apa yang jadi pengalaman saya waktu dulu-dulu. Siapa tahu teman-teman itu mengalami hal yang sama dengan saya gitu kan. Nah, apa sih yang menyebabkan rezeki kita itu selalu kurang? Bahkan tidak ada. Kita sudah berusaha, sudah kerja keras, bentang banting, tulang lah segala macamnya. Tapi kok rezeki kita segini-gini aja gitu loh. Rezeki kita tuh nggak nambah gitu, malah kurang gitu. Apa sih yang salah gitu kan? Nah, itu yang saya alamin waktu kemarin-kemarin lah gitu. Ternyata apa yang salah gitu kan dengan rezeki saya tuh ternyata bukan dari faktor luar. Nah, apa nih? Apa, Beb? Diri sendiri. Nah, itu dari diri kita sendiri. Ternyata yang menghalangi semua itu menghalangi rezeki kita gitu kan. Rezeki di sini luas kan ya, bukan hanya kita bicara soal materi, enggak. Ketenangan itu kan, ketenangan itu rezeki juga. Terus juga kesehatan itu rezeki juga. Kita selalu senang itu rezeki juga gitu kan. Semualah yang berkaitan dengan rezeki gitu yang di dunia ini. Apa yang menjadikan si rezeki itu malah menjauh gitu. Atau mungkin juga malah berkurang gitu. Nah, ini ya pengalaman yang saya alami gitu kan. Dimana rezeki saya tuh selalu turun. Tapi tidak munafik ya, tidak memungkiri bahwa saya juga mendapat rezeki dari apa yang saya sudah kerjakan tentunya gitu kan. Dari kerjaan, alhamdulillah dikasih. Tapi yang jadi masalah adalah di saat saya menerima uang, di saat saya menerima rezeki berupa uang gitu kan ya, gede dari kerjaan, alhamdulillah gede. Cuman yang jadi masalah saya nggak bahagia. Dan si uang yang saya dapatkan itu nggak tahu entah kemana gitu kan. Cuman terima dan kasih. Entahlah gitu, nggak sampai nyangkut di saku itu kan atau di tabungan itu nggak ada. Nah, mungkin saya yakinlah sama teman-temannya yang nonton ini pasti kalian mengalami hal yang seperti itu. Saya yakin seperti itu. Karena semua orang saya udah tanya ke teman ini begini sama, teman yang ini sama, yang ini sama juga gitu kan ya, permasalahannya intinya sama, cuman masalahnya beda-beda. Apa yang menyebabkan rezeki kita itu berkurang, bahkan menghilang itu, Beb ya? Malahan berkurang gitu kan. Kita dapat rezeki ada, tapi kita nggak bisa bahagia, percuma juga gitu kan kalau kita nggak bisa menikmatinya. Yang jadi permasalahan besar yang kita tuh selalu sadar nggak sadar sih sebenarnya, tahu nggak tahu gitu kan ya, kita tuh selalu dekat yang dengan namanya dosa. Nah, itu dosa bro. Jadi
terkadang kita suka ngomongin orang itu dosa. Terkadang kita selalu khawatir dengan rezeki kita untuk esok hari, itu termasuk dosa juga gitu. Nah yang saya yakini adalah begini, orang lain bilang kalau tenang aja, rezeki udah ada yang ngatur kok, udah ada yang ngasihnya kok. Betul, memang betul gitu kan, sudah ada yang mengatur dan segala macam. Terus ada yang bilang begini, ya udahlah begini aja lah gitu, toh rezeki saya itu cuma segini gitu kan, dikasihnya sama Allah tuh cuma begini. Ya, itu salah sebenarnya, itu salah gitu kan. Yang saya tahu dan saya selidiki, yang saya pelajari gitu kan dari berbagai guru lah yang saya temui dan saya sharing, Allah itu ngasih rezeki gak pernah yang namanya sedikit, gak ada. Karena Allah itu maha kaya, maha adil, maha memberi, maha mengadakan. Aduh, pokoknya nggak semua mahal lah, nggak saya nggak bisa menyebutkan satu persatu karena saking banyaknya gitu kan ya, pujian-pujian bagi Allah gitu kan. Nah kadang orang tuh suka menilainya beda gitu kan. Ya udahlah segini aja juga udah cukup lah buat saya. Iya cukup gitu kan. Cuma dalam hati saya yakin gitu kan pasti mereka itu minta lebih. Nah kenapa kita nggak minta yang lebih gitu kan ke Allah gitu kan? Toh Allah itu maha kaya, maha pemberi rezeki gitu kan. Cuman masalahnya, nih ada masalahnya tetap gitu kan. Masalahnya adalah kita itu membentengi diri kita sendiri atas rezekinya Allah. Allah itu ngasih rezekinya tuh nggak tanggung-tanggung bro, nggak tanggung-tanggung. Ibarat hujan deras, sederas-derasnya itu yang membasahi bumi gitu kan ya. Itu rezekinya Allah loh buat kita loh. Tapi kok kenapa gitu kan, ada yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Itu tadi salah satunya adalah dosa. Nah bagi teman-teman, Ada satu lagi, apa? kurang bersyukur, Nah kurang menikmati. itu dosa bukan? Bukan sih. Hah? Ya tapi salah satu penghalang rezeki kan? Iya itu dosa bukan? Bukan. Ya, dosa lah. Dosa. Oh, iya. Kita tidak bersyukur, kita tidak segala macam, itu dosa. Tidak itu percaya. Tidak percaya gitu kan atas kekuasaan Allah. Aduh nauzubillah, itu dosa bro. Ingat, dosa, semua jenis dosa itu yang kita lakukan gitu kan ya, itu menghalangi kita dalam mendapatkan rezeki. Terutama bagi orang-orang yang memang belum menikah ya, contohnya gitu kan, mereka itu sangat dekat dengan yang namanya zina. Nauzubillah. Kenapa sangat dekat dengan zina? Pacaran. Mereka saling berpandangan mata itu juga udah zina, apalagi sudah menimbulkan syahwat gitu kan ya. Aduh, itu dosa itu. Pegangan tangan. Terus naik ke auzubillah sampai yang hal-hal yang ya saya nggak akan sebutkan lah, kalian tahu. Kita jauh-jauh lah dari yang namanya zina. Itu salah satu dosa besar yang menghalangi kita dari rezeki. Percaya nggak? Harus percaya gitu kan, kita sesama umat muslim harus percaya dengan kekuasaan Allah. Apa yang dilarang sama Allah, apa yang diperintahkan sama Allah, itu bukan buat Allah kok, itu buat kita asli, itu buat untuk kebaikan kita gitu kan. Sekarang kalian berdoa gitu kan ya, berdoa minta rezeki, dilancarkan usaha segala macam, tapi kalian masih tetap berbuat dosa, ya mana ada Allah mau ngabulkan. Bener nggak? Benar. Iya kan? Iya betul. Nah ini adalah salah satu sharing lah pengalaman saya dulu waktu itu, dimana saya sering tanda kutip ya, sering berbuat dosa lah gitu kan, karena manusia itu tidak luput dengan dosa, beneran tidak luput yang namanya dengan dosa. Tapi kita harus tahu, harus sadar gitu kan, kita harus minta ampun pada Allah gitu. Nah dulu saat saya yang paling merasakan, yang paling besar dosa saya itu adalah yang pertama meninggalkan sholat. Itu yang paling besar gitu kan, karena saya terlalu mementingkan dunia, karena terlalu mengejar dunia, dan akhirnya apa, semakin saya kejar itu dunia semakin jauh.
saya malah capek sendiri gitu, malah sakit-sakit gitu kan saya tuh. Sampai badan ini sisanya nih masih kurus. Tapi alhamdulillah sekarang udah naik beberapa kilo. Amin. Itu akibat apa gitu? Karena saya itu terlalu fokus dengan dunia, lupa dengan yang mengasih dunia gitu kan. Karena Ustadz Yusuf Mansur itu bilang, kita tuh tidak haram meminta dunia sama Allah. Gak ada, nggak haram gitu kan. Yang haram itu adalah dengan cara mendapatkannya seperti apa. Nah, apakah dengan cara yang haram atau halal gitu kan. Kalau yang jelas dengan haram ya haram lah gitu kan rezekinya gitu kan, nggak akan pernah barokah. Lebih bagus itu dengan ridho Allah, izin Allah gitu kan. Kita mencari rezeki itu dengan Allah gitu kan ya. Itu atas Allah gitu kan. Dan insya Allah apapun gitu kan rezeki. Misalnya kita buat rezeki lah, kita kerja gitu kan ya untuk target satu hari misalnya 10 juta. TP Allah berkehendak lain dikasih 100 juta. Mungkin pastilah gitu kan, kun fayakun bro. Cuman ya itu gitu kan yang saya alami dulu waktu itu sebelum saya sadar. Sebelum saya sadar permasalahan saya sendiri, saya itu udah pernah ikut yang namanya motivasi. Ikut motivasi gitu pernah. Terus baca-baca buku soal motivasi itu sering gitu kan. Tapi nggak ada yang namanya kemajuan. Tentang soal alam bawah sadar lah, harus kita dengan yakin beginilah, begitulah, dengan segala macam isi dari si konten tersebut gitu kan. Saya belajar gitu kan, tapi nggak ada perubahan. Nah, di satu waktu tepatnya itu habis isya lah waktu itu. Saya masih belum sholat juga waktu itu kan. Saya masih fokus aja nonton YouTube gitu kan. Sering meninggalkan sholat itu, nauzubillah. Saya sering nonton aja YouTube. Waktu itu saya nonton YouTube soal motivasi juga gitu kan ya, soal tentang bagaimana kita menggunakan alam bawah sadar kayak gitu. Tapi tetap aja percuma gitu, nggak juga. Nah, ada di satu saya lagi scroll gitu kan ya, HP gitu kan, YouTube. Saya melihat ada yang namanya magnet rezeki. Nah, di sini dari titik balik saya itu istilahnya untuk beralih ke taat lah gitu ya. Magnet rezeki ini digagas oleh Ustadz Nasrullah. Nah, Ustadz Nasrullah bilang gitu kan ya, di saat kita untuk meminta rezeki, Allah pasti mengabulkan. Allah itu mengasihkan rezeki kepada hambanya itu tiada terkira, tiada terbayangkan bro. Pokoknya matematika Allah sama matematika manusia itu beda lah. Pokoknya mah ya beda banget gitu kan. Cuman yang jadi tamparan buat saya pribadi itu kayak saya pas lihat ceramahnya beliau, saya tuh kayak udah kayak disambar petir gitu kan, buat jebret gitu kan. Kayak ditampar ratus orang gitu kan. Apa coba? Saya mengejar dunia tapi saya selalu berbuat dosa. Nah itu yang jadi perisai kita gitu kan, perisai diri kita untuk mendapat rahmat Allah, untuk mendapat rezeki Allah itu adalah dosa. Ingat tuh, dosa. Tapi tetap yang namanya manusia, kita tuh tidak lepas yang namanya dosa. Jadi intinya kita manusia itu nggak pernah lepas dengan yang namanya dosa. Tapi setelah kita tahu apa yang menjadi penghalang kita dari rezekinya Allah, penghalang kita dari ridhonya Allah, itu adalah dosa. Setidaknya kita kikis gitu kan, dosa-dosa tuh kikis. Dengan cara apa? Sholat. Alhamdulillah saya praktekkan semuanya, apa yang Allah katakan, apa yang Allah janjikan itu terjadi. Kebuktian bro, beneran janjinya Allah itu nggak janji kayak manusia. Janji manusia bisa ingkar tapi Allah tidak. Setelah saya melaksanakan semuanya gitu kan, sadar ataupun tidak sadar saya berbuat dosa, saya selalu minta ampun gitu kan, dari sholat saya gitu kan, dari obrolan saya gitu, saya selalu bisa menjaga lah gitu dalam berinteraksi dengan teman, dengan di pekerjaan. Waktunya azan saya berhenti dulu,
saya itu sama atasan kalau masih rapat gitu kan ya, kedengar azan cuek aja, mau minta izin aja agak takut gitu kan ya, takut dimarahin atau gimana. Tapi setelah saya, pokoknya saya punya Allah gitu kan, apalagi ini memenuhi panggilannya gitu kan ya. Saya itu dulu orangnya nggak berani, tapi sejak saya lebih taat lagi gitu kan, lebih lebih nggak pernah telat yang namanya melaksanakan sholat panggilan Allah itu. Di saat rapat banyak orang, saya berhenti, saya minta izin, Pak maaf ini udah waktunya azan, saya minta izin buat sholat. Teman-teman di kantor pada heran gitu kan, ini anak kok jadi gini gitu kan ya. Tapi responnya positif sih, alhamdulillah responnya positif. Bukannya mereka memarahi atau gimana, enggak gitu, malah mereka berhenti semua. Oh iya ya udah azan gitu kan, makasih udah diingatkan katanya. Rapatnya berhenti, kita sholat berjamaah bareng-bareng, lanjutkan rapat. Alhamdulillah. Dan esok harinya apa coba? Saya dapat rezeki bro, dapat kerjaan, dan langsung ada yang transfer pula lagi. Aduh subhanallah, masya Allah. Itu yang saya alami gitu kan, di saat saya itu mengikis dosa-dosa yang saya lakukan gitu kan. Nah, sholat itu memurnikan diri kita per hari gitu kan ya, 5 waktu tuh kan. Gimana nggak hebat coba. Dari subuh kita bangun sholat gitu kan, kita nggak tahu nih apakah kita secara sadar atau nggak sadar kita berbuat dosa, melihat apa, berucap apa gitu kan. Kadang yang susah itu kan dosa yang tidak kita sadari gitu kan. Nah, dihapuslah dengan sholat gitu kan, dijagalah dengan sholat begitu. Jadi selama 5 waktu itu setiap harinya kita dijaga dengan yang namanya dosa, dan otomatis apa, rezeki kita lancar. Percaya deh aslinya. Jadi teman-teman kalau misalkan galau gitu kan ya, nggak tenang dengan masalah apapun yang teman-teman alami, sholat. Saya jamin hidup Anda pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Anda yang sehat makin sehat, yang sakit nggak akan pernah jadi sakit, tubuh Anda akan menjadi lebih kebal dengan penyakit gitu kan. Apalagi yang namanya corona gitu kan, no way kita nggak takut dengan corona. Karena apa? Kita kan selalu menjaga diri gitu bro. Kita selalu membasuh dengan tubuh kita tuh dengan air wudhu. Wah itu coba deh kalian kalau nggak percaya, lihat ajaibnya air wudhu itu seperti apa. Makanya orang-orang muslim yang taat nggak ada tuh yang kena corona. Pasti mereka tuh sehat bugar. Itulah kenapa kita tahu harus menjaga sholat kita gitu, agar kita terhindar dari dosa, baik dosa yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari gitu. Jadi intinya apapun keinginan kita, apapun hajat kita, insya Allah kita minta ke Allah dengan cara yang baik ya, dengan menghadap Allah itu dengan baju yang halal, baju yang baik, yang bersih gitu kan, yang bagus gitu kan. Jangan hanya nemu sama orang aja gitu, jangan hanya ketemu sama orang kita baju tuh harus bagus gitu kan, tapi sama pencipta kita kok biasa aja gitu. Itu yang jadi salah. Justru sama pencipta kita, di saat Allah itu memanggil dengan azannya, kita harus sudah siap dengan segala, dari atas sampai bawah tuh harus bagus lah gitu ya, untuk menghadap Allah gitu. Insya Allah Allah senang, Allah pasti akan mengabulkan apapun yang akan kita minta. Bahkan yang belum terucapkan pun gitu, Allah pasti akan kasih. Nah itu. Jadi intinya bagi teman-teman yang mau merubah hidup teman-teman semua, cobalah rubah pola hidup Anda dengan tidak berbuat dosa. Bertobatlah dari sekarang gitu kan. Karena saya pun merasakan apa yang saya rasakan dulu, karena saya tuh masih belum baik lah, masih belum baik. Tapi saya lagi proses untuk lebih baik lagi gitu kan. Dan saya merasakan manfaatnya. Alhamdulillah saya merasakan manfaatnya apa yang saya udah laksanakan, apa yang sudah saya praktekkan gitu kan. Alhamdulillah kerasa banget. Saya nggak pernah yang namanya risau, galau, apapun itu nggak ada. Tenang aja gitu kan. Karena apa? Karena ada Allah kok gitu kan. Dan saya merasa saya sudah membatasi
si dosa gitu kan. Saya udah tekan si dosa sebisa mungkin. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya ada dosa yang tidak kita sadari gitu kan, dari segi berucap atau menatap gitu kan, melihat gitu kan, ada yang nggak baik untuk dilihat, kita masih lihat, itu dosa. Tapi karena kita udah tahu apa yang menjadi penghalang kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah, makanya kita tahu langsung menghindar. Ya Beb ya? Ya. Langsung menghindar. Dan alhamdulillah beneran, saya sama istri sudah menjalankan berbulan-bulan gitu kan ya, sudah merasakan bagaimana nikmatnya kita mendekat ke Allah itu seperti apa. Dan rezeki kita alhamdulillah nggak pernah yang namanya berkurang, malah bertambah beneran. Karena saya yakin, aku yakin, karena Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Nah itu, Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Jadi kalau kita ingin kaya, ya kita proyeksikanlah diri kita, kita pantaskan diri kita ke Allah gitu kan, kalau kita tuh pengen kaya. Jadi jangan lagi yang namanya ya udahlah deh, yang namanya hidup ini mah begini gitu, saya pasrah aja gini. Itu mah bukan pasrah bro, putus asa. Putus asa itu mah aslinya. Kalau yang namanya pasrah itu ya udah pasrahin aja ke Allah. Allah kok yang memberi rezeki gitu kan, kenapa kita harus takut gitu kan. Itu yang namanya pasrah ke Allah. Jangan sampai kita berputus asa gitu kan atas rahmatnya, atas rezekinya. Makanya dari itu janganlah kita berbuat dosa. Kikislah dosa-dosanya dengan apa? Dengan sholat. Insya Allah hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, kita itu akan selalu senantiasa tenang. Wah itu rezeki paling gede itu diantara rezeki yang lain, paling nikmat aslinya. Karena diberi ketenangan itu susah bro. Orang yang kaya aja banyak duitnya nggak tenang, percuma. Oke lah, saya nggak akan terlalu banyak bicara lagi. Jadi intinya kita semua terlepas dari semua dosa, dan saya juga berdoa ke Allah gitu kan ya, khususnya saudara-saudara seiman, saudara semuslim semuanya, kita tuh dilepaskan dari dosa, kita diampuni dari dosa-dosa kita gitu kan, kita dinaikkan derajat kita, hajat apapun teman-teman, hajat saya pribadi, hajat istri, hajat teman-teman, pokoknya keinginan semuanya lah insya Allah akan diijabah oleh Allah dengan kita tidak berbuat dosa. Hapuskanlah perisai kita. Jadi intinya teman-teman kalau misalnya mau konsultasi, mau sharing, teman-teman mau sharing, coba komen aja di bawah. Kita saling sharing lah, gitu kan. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah kita bermanfaat obrolan kita ini dunia akhirat. Amin. Jadi nggak akan banyak ini lagi. Jadi tolong dukung ya teman-teman gitu kan, biar bisa lebih banyak lagi untuk bersharing lagi sama teman-teman apa yang sudah saya alami gitu kan. Insya Allah bisa menjadi pahala buat saya pribadi, khususnya buat teman-teman juga yang menonton video ini gitu kan. Kita sama-sama yuk mengejar pahala, yuk mengejar ridhonya Allah gitu kan, biar Allah tuh senantiasa senang sama kita, cinta sama kita gitu kan, dengan rahmat Allah dan juga kekasihnya Nabi Muhammad SAW gitu kan ya. Kita panjatkan selalu sholawat kepada Nabi beserta para sahabatnya. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhir kiamat, di akhir dunia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, terus dukung channel ini biar bisa lebih bermanfaat lagi, biar bisa kita menggali pahala lagi dengan cara gampang kok, tinggal subscribe. Subscribe dan klik tombol loncengnya, jebret, biar kalian tahu pemberitahuan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat lagi, sharing-sharing yang lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah menyimak, terima kasih juga sudah komen juga, terima kasih sudah sharing semuanya. Insya Allah bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.